Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri. Nama saya Eni Dulestari dan ada rekan saya yang bernama Sri Azura. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang kami buat, yakni mengenai kue kering cinta. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing Riki Astafi karena telah membimbing kami dalam mata kuliah kewirausahaan ini, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas bisnis plan kami mengenai kue kering cinta ini. Sebelum kami menjelaskan bisnis plan yang kami buat, silahkan tonton dan simak video berikut ini. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang kami buat, yakni kue kering cinta. Jadi, kue kering cinta ini adalah konsep dari usaha rumahan yang dibuat sendiri dengan menggunakan tenaga kerja manual yang diolah menjadi kue yang memiliki rasa cinta bagi para customernya. Jadi, kue kering cinta ini menawarkan rasa kue yang enak dan juga lembut dan cocok untuk dijadikan cemilan dan pendamping kopi untuk bersantai. Jadi usaha ini tuh bermulai dari keinginan kami untuk menjadi seorang pengusaha yang mempunyai pendapatan sendiri. Selain itu, kami juga menyukai makanan-makanan yang akan kami produksi ini, sehingga jika kami membuat makanan ini, kami bisa membuat selera yang kami inginkan dan juga bisa memperkecil pengeluaran. Jadi makanan-makanan yang akan kami produksi ini sudah tidak asing bagi masyarakat umum, sehingga memudahkan kami untuk mempromosikan ataupun mengenalkan produk kami kepada masyarakat, terutama pada hari raya Lebaran. Elemen-elemen ataupun keistimewaan yang ditawarkan dari produk kami ini, yang pertama, tempat produksinya yang bersih dan higienis yang jauh dari kuman. Yang kedua, banyaknya varian produk kue dan rasa yang disajikan. Jadi kami membuat kue tersebut berdasarkan pesanan dari customer kami. Jika customer kami ingin memesan kue nastar, kami akan membuatkan kue nastar dan lain-lain seperti itu. Dan yang ketiga, harganya relatif terjangkau oleh semua kalangan, baik kalangan atas maupun juga dari kalangan menengah. Tahap awal dari rencana bisnis kue kering cinta ini adalah dengan mempromosikan ke berbagai customer melalui online ataupun offline. Namun, rencana jangka panjang dari bisnis ini adalah dapat membuka usaha kecil-kecilan seperti itu hingga bisa menjadi terkenal. Lalu ke gambaran usaha. Jadi konsep bisnisnya, usaha kami ini bergerak dalam bidang pembuatan kue kering karena tadi kan kami adalah orang yang senang dalam membuat kue, apalagi kue kering yang kami buat ini merupakan kue yang berbahan dasar coklat dan keju. Jadi cocok untuk semua kalangan.
Awal dibentuk usaha ini karena kami dapat melihat minat masyarakat akan kue kering dengan harga terjangkau. Usaha ini tuh termasuk usaha kecil yang akan dijual di daerah Banten, Bengkalis, dan sekitarnya. Namun seiring berjalannya waktu bisa menjadi usaha besar karena kalangan manapun bisa menikmati produk kue kering ini terutama pada saat hari raya Lebaran. Visinya itu menciptakan usaha sampingan terbaik dan membentuk jiwa kemandirian. Sedangkan visi kami itu yang pertama, memberikan kemudahan dalam melayani kebutuhan kue kering, menciptakan lapangan pekerjaan, membangun semangat atau entrepreneur berwirausaha, lalu membangun kemandirian mahasiswa dalam menghadapi tantangan global, terciptanya ekonomi bersama yang mandiri, terbentuknya usaha sampingan terbaik yang mengedepankan pelayanan, kenikmatan, dan keberkahan. Produk yang ditawarkan, jadi kue kering cinta ini dibuat untuk menyediakan berbagai jenis kue kering yang lezat dan bergizi. Penawaran ini akan menjadi sebuah jawaban untuk para customer untuk membeli kue kering cinta ini. Jadi jenis kue yang akan ditawarkan ini antara lain kue kastengel keju, kue kering brownies, kue nastar, kue kacang, kue putri salju, kue coklat, kue mentega, kue coklat choco chips, dan lain-lainnya. Kalau menu lain yang ditawarkan itu berupa brownies kukus, bolu pandan, bolu marmer, bolu gulung, dan lain sebagainya. Harga dari kue kering cinta ini termasuk terjangkau dan kompetitif bagi para pesaing, yakni dengan harga per toplesnya itu 60.000 atau dalam setengah kilonya 60.000, dan sedangkan untuk varian bolunya itu berkisar antara 30.000 sampai dengan 45.000. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sri Azura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Azura. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Eni Dwi Lestari, yaitu poin yang kelima ada desain kemasan. Jadi agar orang mengenal kue kering cinta, kami membuat suatu desain dengan logo kue kering cinta dengan packingan yang rapi dan dengan toples mika plastik. Yang keenam, lokasi dan wilayah. Jadi wilayah yang kami pilih yaitu di Jalan Budi Mulyo, Desa Mentayan, tepatnya di Gang Masjid dan tidak jauh dari sekolah SMP karena letaknya yang cukup strategis dan mudah dijangkau masyarakat atau konsumen. Selanjutnya pemasaran. Jadi pemasaran ini ada 3 strategi. Yang pertama ada kondisi pasar. Berdasarkan geografis, wilayah yang kita jadikan target yaitu wilayah Banten dan sekitarnya. Alasan memilih wilayah ini karena bahan-bahan untuk membuat produk ini sangat mudah ditemukan dan akses jalan yang mudah, sedangkan berdasarkan demografis, secara pasar kami bertuju pada kalangan siswa, masyarakat, dan lingkungan sekitar perumahan dan di pinggiran jalan dengan membuat toko kue kering untuk mempermudah kami memperoleh informasi pasar. Yang kedua ada calon pelanggan. Jadi pasar sasaran kue kering cinta ini cocok untuk semua kalangan, baik dari siswa, mahasiswa maupun orang tua dengan kelas sosial menengah ke bawah dan bisa juga menengah ke atas. Yang terakhir ada strategi pemasaran. Bisnis kami akan menerapkan strategi pemasaran yang dirancang untuk mencapai tujuan, yakni agar kue kering cinta ini bisa terjual dengan laris dan berjalan dengan lancar. Yang pertama, perkenalan bisnis. Produk yang kami tawarkan merupakan makanan yang lezat, bergizi, dan menyehatkan dengan harga yang terjangkau dengan bentuk dan jenis kue yang bermacam-macam. Produk ini bernama kue kering cinta yang bahan dasarnya menggunakan coklat dan keju serta bahan-bahan lain yang diperlukan. Yang kedua yaitu menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan. Bisnis kami menyediakan berbagai macam kue kering. Produk kue kering kali ini yang pertama yaitu kue kering dengan bahan dasar keju seperti nastar dan kue coklat dan rasa yang dapat disesuaikan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Menyediakan website untuk wadah para konsumen, memberikan saran atas produk yang dibuat oleh bisnis homemade atau kue kering cinta. Yang keempat yaitu media pemasaran.
Di sini media pemasaran kami memproduksi produk kami melalui media sosial seperti Facebook dan sosial media lain serta face to face, yakni melalui pesanan. Selanjutnya yaitu pesaing. Setiap kegiatan untuk memulai usaha harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan produk kue kering cinta ini ialah produk yang terjamin sehat dan higienis, mempunyai ciri khas tampilan dan rasa yang berbeda dengan usaha kue kering yang lainnya, yaitu rasa yang bervariasi serta harga yang cukup terjangkau. Dan selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Produknya mudah ditiru, pelanggan yang tidak tetap. Yang selanjutnya opportunity atau peluang. Selain rasanya yang enak dan harganya yang ekonomis, banyak masyarakat lainnya yang berminat memesan kue apalagi untuk lebaran. Yang selanjutnya threat atau ancaman. Banyaknya saingan yang namanya sudah lebih melambung. Yang kedua, modal yang minim membuat bisnis menjadi kurang maksimal. 3. Perubahan selera konsumen. Yang keempat, keadaan alam yang tidak dapat diperkirakan. Dan yang terakhir yaitu harga bahan pokok sering berubah sehingga laba atau keuntungan yang didapat tidak tepat. Yang operasional, yakni berupa fasilitas untuk memenuhi standar pembuatan kue kering berupa alat seperti oven, mixer, cetakan, dan lain sebagainya. Juga dengan membutuhkan alat transportasi untuk pengantaran pesanan. Selanjutnya keuangan. Modal investasi yang diperlukan secara ringkas adalah sebagai berikut. Yang pertama, peralatan sudah ada. Bahan pembuat kue kering yaitu sebesar 300.000, wadah toples yaitu 150.000, biaya print logo 5.000, dan biaya transportasi sejumlah 30.000. Jadi total semuanya yaitu 485.000. Target pesanan yakni 10 toples per hari, yakni dengan rata-rata pembelian 60.000 per orang, sehingga didapatkan 60.000 kali 10 orang menjadi 600.000. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang bisnis pet.